Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Ifada Tunisa dari kelompok 4 angkatan 18 CPNS BMKG tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan learning journal saya terkait dengan etika publik. Apa itu etika? Etika adalah ilmu atau cara serta nilai yang berkaitan dengan akhlak, baik buruknya perilaku serta cara seseorang berbuat. Fungsi dari etika adalah sebagai ukuran baik buruk, wajar tidak wajar, dan benar salah. Landasan bertindak dalam sebuah kehidupan kolektif yang profesional untuk menjalankan visi dan misi lembaga untuk menjaga citra lembaga. Sedangkan etika publik merupakan suatu pembelajaran yang difasilitasi untuk ASN agar mampu membentuk nilai-nilai dasar etika publik sesuai dengan kode etik dan perilaku pejabat publik agar dapat diaktualisasikan implementasinya di kehidupan sehari-hari dalam beraktivitas di unit kerja ASN. Untuk mewujudkan etika publik tersebut, maka harus ada kode etik yang mengaturnya. Kode etik di setiap kelembagaan berbeda-beda. Kode etik ASN secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan sebagai ASN BMKG, kode etik diatur dalam Peraturan KBMKG Nomor 4 Tahun 2014. Kenapa kode etik di BMKG berbeda dengan instansi lain? Dikarenakan adanya visi dan misi yang berbeda antara BMKG dan instansi lain. Selain itu, tugas pokok dan fungsi dari BMKG berbeda dengan instansi lain, begitu pula dengan produk yang dihasilkan. Maka perlu adanya kode etik yang khusus untuk BMKG. Menurut Haryat Moko tahun 2001, integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Kemudian, prinsip-prinsip aparatur sipil negara yang diatur dalam pasal 3, yang pertama adalah nilai dasar, kedua adalah kode etik dan kode perilaku, kemudian komitmen integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, setelah itu kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan yang terakhir adalah profesionalitas pejabat. Maksud saya jabatan. Kemudian berikut adalah nilai-nilai dasar etika publik yang jumlahnya ada 15, diatur dalam UU ASN pasal 4. Di antaranya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, dan lain-lain. Kemudian terdapat 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN pasal 5. Di antaranya adalah melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab dan berintegritas. Kemudian melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, dan lain-lain. Etika publik memiliki dimensi-dimensi. Hal ini bertujuan sebagai tolak ukur dan batasan terhadap apa saja yang kita lakukan untuk mencapai etika publik yang baik. Secara umum, dimensi etika publik terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua adalah dimensi modalitas. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka harus ada modal menuju ke sana. Oleh karena itu, perlunya integritas seorang ASN terhadap etika publik. Membangun integritas publik harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika. Hal ini agar tidak terciptanya pelayanan gelap yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum,
pembentukan moral nilai baik yang didukung oleh lingkungan pengalaman yang menyediakan infrastruktur etika berupa sarana yang mendorong dan memberi sanksi bagi yang melanggar norma-norma dalam pelayanan publik. Etika publik dalam dunia kerja harus diterapkan dengan sikap-sikap yang selaras dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai calon pelayan publik, calon ASN di lingkungan BMKG harus memiliki etika publik yang baik. Kemudian berikut adalah area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama adalah manajemen perubahan, yang kedua adalah penataan peraturan perundang-undangan, yang ketiga penataan dan penguatan organisasi, yang keempat adalah penataan tata laksana, yang kelima adalah penataan sistem manajemen SDM, yang keenam adalah penguatan akuntabilitas, yang ketujuh adalah penguatan pengawasan, dan yang terakhir adalah peningkatan pelayanan publik. Sekian video learning journal yang saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.